Pertemuan terakhir dan yang paling penting diadakan pada tanggal 30 September 1965 di waktu senja di rumah Latif di Jalan Cawang, Jakarta. Dengan memperhatikan perimbangan kekuatan, Syam melaporkan bahwa ia dan Aidit telah berkunjung ke Bandung tanggal 25 Agustus 1965 dan berhasil menetralisir divisi Siliwangi setelah mendapatkan jaminan kerjasama Jenderal Rukman dalam sebuah pertemuan di rumah Jenderal Rukman sendiri yang juga dihadiri oleh Suparjo. Latif ketika itu mengatakan bahwa ini adalah berita baik. Namun kekuatan yang dapat dikerahkan G30S di Jakarta dan sekitarnya hanya berjumlah 7.000 personel pasukan saja. Ia memperingatkan bahwa di Jakarta saja dan daerah sekitarnya ditempatkan pasukan reguler sebanyak 60.000 orang. Dan berdasarkan keadaan yang tidak seimbang ini, maka Panglima Kostrad Jenderal Soeharto harus diundang untuk ikut serta dalam operasi G30S. Sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Karena Suparjo dan Untung menolak untuk mendekati Soeharto dan bertatap muka dengannya, maka Latif menyanggupi untuk sendiri menemui jenderal itu di rumah sakit militer kira-kira pukul 23 malam di tanggal 30 September. Jenderal itu sedang menunggui anaknya yaitu Tommy yang sedang dirawat karena luka ketumpahan sup panas saat makan malam hari sebelumnya. Setelah menjelaskan bahwa sekelompok perwira progresif akan melakukan pembersihan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal dalam beberapa jam lagi atas perintah Presiden, maka Latif mengundang Soeharto untuk ikut dalam operasi itu. Soeharto menjawab bahwa masalah Dewan Jenderal itu masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut, dan Soeharto jelas sekali menahan diri, yang dipahami oleh Latif bahwa ia tidak akan ikut serta dalam operasi sekaligus juga tidak akan menentangnya karena hal itu merupakan perintah Presiden, Panglima tertinggi. Ketika Latif kembali setelah tengah malam untuk bertemu dengan teman-temannya di Pondok Gede di Pangkalan Udara Halim dan melaporkan pemahamannya tentang maksud-maksud dari Soeharto, maka diputuskan untuk memulai operasi tanpa Soeharto.